Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini kita sudah masuk di bahagian yang ke-6, pembahasan soal UP Matematika yang dibuat sesuai dengan kisi-kisi UKM PPG tahun 2021. Topik pembahasan kita hari ini adalah tentang barisan bilangan dan induksi matematika. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat melihat video bahagian yang pertama sampai dengan yang kelima, link videonya saya sudah sertakan di kolom deskripsi ya. Baik, inilah dia topik, subtopik, dan indikator daripada barisan, bilangan, dan induksi matematika. Subtopiknya barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, barisan Fibonacci, dan induksi matematika. Indikatornya di sini ada 6. Yang pertama di nomor 25, menggunakan konsep barisan aritmatika untuk menyelesaikan masalah. Di nomor 25, menggunakan konsep barisan geometri untuk menyelesaikan masalah. Di nomor 27, menggunakan konsep deret aritmatika. Nomor 28, menggunakan deret geometri. Di nomor 38, induksi matematika. Dan 49, pola barisan bilangan. Soalnya sudah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan indikator soal barisan bilangan dan induksi matematika. Ke-6 indikator ini ya. Baik, sebelum kita mulai untuk indikator yang pertama, jangan lupa untuk mensubscribe, like, komen, dan share teman-teman kita agar tidak ketinggalan info pembahasan berikutnya. Indikator yang pertama adalah menggunakan konsep barisan aritmatika untuk menyelesaikan masalah. Ini dari UP tahun 2020, 3 angka membentuk barisan aritmatika. Hasil kali 3 angka tersebut adalah 315. Selisih suku pertama dan suku ketiga adalah, oke, ini hasil kali 3 angka berurutan tersebut adalah 315, begitu ya. Ini kalau kita bagi 5, maka ini menjadi 63. Nah, 63 ini adalah 7 kali 9, begitu ya. Berarti kita bisa buat 315 ini sama aja dengan adalah 5, 7, 9. Nah, ini sudah berurutan ya. Ini dia bedanya 2, ini juga bedanya 2. Nah, ini sudah membentuk barisan aritmatika. Berarti kita bisa buat suku pertamanya adalah 5, suku ketiganya adalah 9, begitu. Berarti U3 dikurangi dengan U1 adalah 9 kurang 5 sama dengan 4. Oke, berarti jawabannya adalah C. Masih menggunakan konsep barisan aritmatika. Ini saya ambil dari ujian tulis negara. Diberikan barisan aritmatika 5, 12, 19, 26 sampai dengan 2020. Dan 2, 13, 24, 35 sampai dengan 2021. Banyaknya bilangan yang sama dari kedua barisan tersebut adalah. Nah, ini kita lihat dulu beda daripada barisan yang pertama ini. Ini bedanya adalah 7 ya. Ini juga 7. Berarti yang pertama B1-nya ini adalah 7. Kalau untuk yang barisan yang kedua ini 11, 11, 11 ya. Berarti B2-nya adalah 11. Maka nanti akan membentuk sebuah beda yang baru. Beda yang baru dari kedua barisan ini adalah 7 kali 11 ya. 7 kali 11 adalah 77. Nah, inilah nanti beda barunya ya, 77. Artinya berarti nanti kita tinggal ambil aja 2020. Nah, yang terkecil ya daripada 2021, 2020 dibagi dengan 77. Nah, itulah nanti banyak bilangan yang sama dari kedua barisan tersebut. Kalau kita bagi 2020 dibagi dengan 77 adalah 26, sekian. Oke, ini kita bulatkan aja. Berarti nanti ada 26 bilangan yang sama dari kedua barisan tersebut. Nah, seperti itu caranya ya. 5 minutes later. Indikator berikutnya adalah menggunakan konsep barisan geometri untuk menyelesaikan masalah. Ini UP tahun 2020. Barisan geometri yang berurutan 7x kurang 1, 6x kurang 3, 5x tambah 3.
hasil kali X yang mungkin adalah, nah ini U1, U2, U3. Oke, berarti kita tahu U2 dikuadratkan sama dengan U1 dikali dengan U3. Nah, kita pakai konsep yang ini saja. Oke, ini kita tinggal lanjutkan saja. 6X kurang 3 dikuadratkan sama dengan U1-nya 7X kurang 1 dikali dengan 5X tambah 3. Oke, ini kita jabarkan aja, berarti ini 36X kuadrat dikurang 36X begitu ditambah 9 sama dengan, nah ini 35X kuadrat terus 7X kali 3 itu 21 dikurang 5, 16X dikurang 3. Oke, berikutnya kita tinggal ini pindahkan aja ke ruas kiri semuanya menjadi 36X kuadrat dikurang 35X kuadrat menjadi X kuadrat menjadi kurang 52X, 9 tambah 3 menjadi 12 sama dengan 0. Berarti karena yang ditanya adalah hasil kali ya. Hasil kali itu sama dengan kita tahu X1 dikali dengan X2 sama dengan rumusnya C per A ya. Ini A, B, C. Oke, C-nya berarti 12 per 1. Berarti sama dengan 12. Andaikan misalnya yang ditanya adalah jumlah nilai X yang mungkin, berarti kalau dia rumus jumlah X1 tambah X2 adalah negatif B per A ya. Nah ini negatif dari sini. Oke, begitu. Masih menggunakan konsep barisan geometri. Ini ujian tulis negara, diketahui barisan geometri, akar pangkat 2 dari 2, akar pangkat 3 dari 2, akar pangkat 6 dari 2. Pertama kita cari dulu ya rasionya. Oke, rasionya kita tahu U2 dibagi dengan U1 atau sama dengan U3 dibagi dengan U2. Nah, boleh bebas ya, mau yang ini juga boleh. Oke, berarti saya ambil aja U2 dibagi U1. Ini U2-nya berarti ini 2 pangkat sepertiga begitu ya. Dibagi dengan 2 pangkat setengah. Berarti itu sama aja dengan 2 pangkat sepertiga dikurang setengah. Ini sama dengan 2 pangkat negatif seperenam, ya kan? Berarti rasionya adalah 2 pangkat negatif seperenam. Udah, berarti suku ke-7 atau U7 itu sama dengan A kali R pangkat 6 gitu ya. N kurang 1, N-nya 7 kurang 1 jadi 6. Berarti A-nya itu adalah ini akar 2 atau 2 pangkat setengah dikalikan dengan R-nya adalah 2 pangkat negatif seperenam dipangkatkan 6. Oke, berarti ini menjadi 2 pangkat setengah dikali dengan ini 2 pangkat negatif 1. Oke, ini kita tahu setengah ditambah negatif 1 adalah 2 pangkat negatif setengah. Oh, berarti ini sama dengan 1 per 2 pangkat setengah atau akar 2. Berarti jawabannya itu adalah D. Indikator berikutnya menggunakan konsep deret aritmatika untuk menyelesaikan masalah. Ini UP tahun 2020. Di dalam gedung terdapat 1472 buah kursi. Setiap baris kursi dalam gedung membentuk barisan aritmatika. Banyak kursi pada baris pertama adalah 32 buah kursi. Banyak baris kursi dalam gedung tersebut adalah, ya ini diketahui SN-nya itu sama dengan 1472 buah kursi. Ya, sementara diketahui lagi suku pertamanya U1 itu adalah 32. Nah, kita tidak akan bisa menggunakan rumus SN yang ini N kurang 1 kali B. Ya, kenapa? Karena di sini bedanya itu kita tidak tahu ya. Jadi kita tidak akan bisa menggunakan rumus ini. Alternatif yang lain yang bisa kita gunakan adalah SN sama dengan N per 2 kali U1 ditambah dengan UN. Nah, kita akan menggunakan konsep deret yang ini. Oke, berarti SN-nya itu adalah 1472 sama dengan, nah ini kita harus jabarkan lagi ya, menjadi N U1 tambah UN per 2 seperti ini. Nah, kalau kita masih ingat, ini adalah rumus daripada suku tengah ya. U1 ditambah UN
per 2. Berarti ini kita bisa buat 1472 ini sama dengan N dikali dengan UT. Nah, begitu. Kita harus cari perkalian 1472 dulu. Nah, berarti ini perkaliannya yang mungkin adalah, ini kalau kita bagi 2 dikali dengan 736, 4 dikali 368, 8 kali 184, 16 kali 92, 32 kali 46, 64 kali 23. Nah, inilah dia perkalian yang mungkin untuk membentuk 1472. Berarti pilihan yang tepat di sini adalah di 64 ya. 64 kali 23. Berarti N-nya ini adalah 64. Dan UT-nya adalah 23. Berarti banyak baris kursi di dalam gedung tersebut adalah ada 64 baris. Indikator berikutnya menggunakan konsep deret geometri untuk menyelesaikan masalah. Jumlah suatu deret tak hingga adalah 2020. Jika setiap suku dikuadratkan, maka diperoleh jumlah deret tak hingga yang baru 10 kali jumlah deret tak hingga yang lama. Maka rasio tersebut adalah. Oke, ini kita tahu diketahui S tak hingganya adalah 2020 ya. A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya, ini menghasilkan 2020. Berikutnya diketahui jika setiap suku dikuadratkan, ini S tak hingga yang baru. Ini setiap suku dikuadratkan berarti ini menjadi A kuadrat ditambah A kuadrat R kuadrat ditambah dengan A kuadrat R pangkat 3 ditambah dengan A kuadrat R pangkat 4 dan seterusnya. Itu katanya adalah menghasilkan sebuah jumlah yang baru 10 kali jumlah deret tak hingga yang lama. 10 dikali 2020. Nah, seperti ini. Pertanyaan adalah rasio. Oke, dari yang pertama ini kita tahu rumusnya adalah A dibagi dengan 1 dikurang R, air, sama dengan 2020. Berarti ini A-nya adalah 2020 dikali dengan 1 dikurang R. Begitu. Nah, berarti yang baru ini kita bisa buat juga. Berarti konsep air yang sama. A itu adalah A kuadrat per 1 dikurang dengan rasio yang baru ini berarti U2 dibagi dengan U1 ya. Ini menjadi R kuadrat. Oke, sama dengan 10 dikali dengan 2020. Tadi kan 2020 itu adalah A dibagi dengan 1 dikurang R. Begitu ya. Berarti ini kita bisa buat juga A kuadrat per 1 dikurang R kuadrat sama dengan 10 dikali dengan A per 1 dikurang R. Gitu ya. Ini kita bisa sederhanakan. Di sini A-nya kita coret, di sini jadi pangkat 1, sisa A. Oke, berarti ini juga bisa nanti kita sederhanakan ya. Berarti A per, ini kan kita bisa rubah menjadi 1 tambah R dikali dengan 1 dikurang R ya. Sama dengan 10 dikali dengan 1 per 1 dikurang R. Nah ini juga bisa sederhanakan yang sama ini. Oke, berarti sisa A sama dengan 10 dikali 1 tambah R. Begitu ya. A-nya tadi kan sudah diketahui adalah 2020 dikali 1 dikurang R. Nah, ini kita substitusikan saja menjadi 2020 kali 1 dikurang R sama dengan 10 dikali 1 tambah R. Nah, ini kita sederhanakan. Ini kita coret nolnya menjadi 202 kali 1, 202 dikurang 202R sama dengan 1 tambah R. Oke, ini kita tinggal kelompokkan saja. 202 dikurang 1 berarti itu sama dengan 201. 202R ditambah dengan R menjadi 203R. Berarti R-nya sama dengan 201 dibagi dengan 203. Oke, jawabannya berarti ada di B. Indikator berikutnya menggunakan prinsip induksi matematika untuk menyelesaikan masalah. Ini dari ujian tulis negara. Diketahui deret geometri 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 sampai dengan 4 pangkat N. Jumlah N suku pertama deret tersebut. Dari pilihan ini menghasilkan sebuah jawaban yang benar ya. Jadi kita harus cek salah satu mana nanti yang akan memenuhi daripada deret geometri tersebut. Nah, kita ambil aja 2 suku pertama begitu.
Ini kan 4 tambah 16 jadi 20. Berarti nanti kita akan cari N-nya sama dengan 2, mana nanti yang menghasilkan sama dengan 20. Begitu. Coba kita cek yang A. Kalau kita misalnya N-nya kita ganti jadi 2, berarti 4 dikali 1 dikurang 4 pangkat 2, 16. 1 dikurang 16 negatif 15. Nah, ini menghasilkan jadi negatif ya. Berarti ini tidak memenuhi. Jawaban yang salah. Coba kita cek yang B. 3/4 dikali 1 dikurang, ini juga 16. Ya, ini juga menghasilkan sebuah negatif. Berarti ini juga tidak memenuhi atau salah. Coba yang C. 4 dikali 16 kurang 1. Ini 15 kali 4. Ini juga bukan 20 ya. Tidak sama dengan 20. Oke, yang D 3/4 dikali 16 kurang 1 sama dengan 3/4 dikali dengan 15 tidak sama dengan 20. Oke, berarti ini juga pilihan yang salah. Oke, yang terakhir 4/3 dikali dengan 16 dikurang 1 sama dengan 4/3 kali 15. Oke, ini jadi 5. Oh, ini sama dengan 20. Berarti jawaban yang memenuhi adalah yang di D ya. Seperti itu untuk mengecek mana rumus jumlah yang benar. Indikator yang terakhir menggunakan pola barisan bilangan untuk menyelesaikan masalah. Ini ujian tulis negara. Suatu barisan, nah seperti ini barisannya, dengan N lebih besar sama dengan 3. Suku ke N merupakan angka satuan dari jumlah dua suku sebelumnya. Untuk SN lebih besar dari 2021, maka nilai N minimum adalah. Karena ini indikatornya adalah pola barisan, berarti ini akan menghasilkan sebuah pola. Nah, ini kita perhatikan dulu mana menghasilkan sebuah pola. Nah, ini 34, ini 34. Berarti nanti di sini. Begitu ya. Jadi ini ada 12 suku. 12 suku pertama yang menghasilkan sebuah pola. Oke, angka satuan dari dua jumlah suku sebelumnya itulah suku ke N berikutnya. Contohnya seperti ini. 3 tambah 4 itu adalah 7. 4 tambah 7 itu 11. Ini satuannya 1. 7 tambah 1 itu 8. 8 tambah 1 itu 9. 9 tambah 8 itu 17. Nah, dan seterusnya seperti itu. Yang ditanya adalah berapa N-nya minimum agar nanti jumlahnya itu lebih besar dari 2021. Begitu. Oke, kita cek dulu ya 12 suku pertama atau S12 ini sama dengan ini jumlahnya 3 tambah 4 tambah 7 tambah 1 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 9 tambah 2 tambah 1 adalah 60 ya jumlahnya. Oke, berarti kita perlu bagi ya 2021 dibagi dengan 60. Begitu ya. Itu sama dengan 60 kali 33 itu sama dengan 1980 ditambah dengan 41 agar dia sama dengan 2021. 60 kali 33 adalah 1980. Artinya adalah berarti nanti 12 kali 33 kali ya yang berulang seperti ini agar dia memperoleh 1980 jumlahnya. Berarti kita tambahkan nanti 41 ya, lebih dari 41 supaya dapatlah dia nanti jumlah minimumnya itu lebih besar dari 21. Berarti kita butuh berapa suku lagi dari sini agar nanti dia jumlahnya 41 lebih ya. 2021 sama dengan 1980 ditambah dengan 3 tambah 4 tambah 7 tambah 1 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 6 supaya nanti nilainya jumlahnya lebih besar dari 41. Ini jumlahnya adalah 3 tambah 4 7 14 15 23 32 39 tambah 6 45 ya. Ini jumlahnya adalah 45 ditambah dengan 1980 adalah 2025 ya. Berarti itu sudah lebih besar daripada 2021. Berarti nanti N minimumnya sama dengan
12 dikali 33 ditambah dengan ini ada 8 suku ya. Ini ada 8 suku. Oke. 12 kali 33 396 ditambah 8 berarti ini sama dengan 404 suku. Oke, berarti ada 404 suku pertama di mana jumlahnya itu supaya lebih besar daripada 21. Nah, itulah dia nilai N minimumnya ya. Jadi N minimumnya itu adalah 404 suku pertama. Oke, seperti itu. Baik, itulah dia pembahasan tentang topik barisan, bilangan, dan induksi matematika. Jika ada perhitungan kita yang kurang tepat, bisa ditulis di komentar, atau yang ingin ditanyakan juga bisa ditulis di komentar agar kita bisa diskusikan bersama-sama. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita. Oke, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikut.